Narada datang ke Kailas dan Nandi menghentikannya untuk menemui Mahadewa dengan mengatakan bahwa Mahadewa sedang bermeditasi. Narada meminta agar membiarkan dia mengeluarkannya dari meditasi jika Nandi ingin dia mendorong Mahadewa di dekat Dewi Sati. Nandi yang malang sangat enggan menyebut nama Sati setelah dimarahi Mahadewa, tapi Narada menggodanya dan terus berjalan ke tempat meditasi Mahadewa. Narada membangunkan Dewa Shiva dari meditasi. Nandi terlihat tegang tapi Mahadewa tersenyum saat Narada menceritakan peristiwa reaksi para asura. Mahadewa mengatakan bahwa para asura tidak memiliki alasan untuk gelisah karena dia telah pergi ke dunia bawah tanah juga atas undangan Syukracarya. Bagi Mahadewa semua makhluk adalah sama. Narada mengatakan kepada Mahadewa untuk tidak menghadiri pertemuan bersama Prajapati Daksha, namun pada saat itu Mahadewa menjawab bahwa dia telah berjanji kepada Resi Dadici. Narada membalikkan keadaan dan mengatakan kepadanya tentang janji Sati kepada Daksha, tetapi pandangan sekilas Shiva kepada Sati telah membuatnya melanggar janji itu dan sekarang dia tidak bisa mengeluarkan Shiva dari pikirannya. Shiva tersenyum dan mengatakan kepada Narada untuk tidak mengkhawatirkan Sati karena dia adalah tanggung jawab Prajapati. Tapi Narada tidak bisa diyakinkan dengan cara ini. Narada tersenyum kembali dan mengatakan bahwa Dewa Wisnu menganggap bahwa tanggung jawab Prajapati adalah tanggung jawab Anda, jadi tanggung jawab itu datang kepada Anda saja. Mahadewa tersenyum dan menutup matanya dan kembali masuk ke dalam meditasi. Raja Dewa Indra memperingatkan Prajapati Daksha bahwa para asura dapat menyerang kapan saja dan bahwa semua bidadari telah gagal dalam mengalihkan perhatian Vritrasura dari penebusan dosanya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di akhirat, tambahnya lebih lanjut. Prajapati kemudian meyakinkan bahwa Dewa Wisnu ada bersama kita. Jangan takut ketika Wisnu ada di sini. Dewa Chandra masuk dalam obrolan dan mengatakan bahwa kita akan menang karena bahkan Mahadewa di sisi kita. Prajapati menguliahi menantunya Chandra bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Mahasabha dan fokus pada Vasantotsaf. Chandra ingin menanyakan sesuatu tentang Vasantotsaf, tetapi Prajapati memotongnya di tengah-tengah dan mengatakan bahwa dia telah memberikan Chandra tanggung jawab penuh untuk Vasantotsaf dan dia tidak ingin membicarakan hal itu lebih lanjut. Prajapati meyakinkan Dewa Indra bahwa dia tidak perlu merasa tidak aman tentang apapun dan keselamatannya adalah tanggung jawab Prajapati. Mereka semua bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan Mahamandal. Sati memberitahu bahwa dia telah mengatur segalanya untuk Mahamandal. Prajapati merasa senang bahwa Sati tidak pernah melupakan tugasnya untuk ayahnya. Sati melihat kekhawatiran di wajah Dewa Indra tentang sesuatu dan bertanya kepadanya apa yang terjadi, tetapi Indra berhasil menutupi semuanya dengan mengatakan bahwa ketika Prajapati ada di sisi kita, kita tidak perlu khawatir. Prajapati menoleh ke arah Dewa Chandra dan mengatakan bahwa Vasantotsaf adalah tugasnya, tidak akan dapat diterima dan akan menjadi tanggung jawabnya jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi baik Chandrama Rohini memastikan Prajapati bahwa tidak ada hal semacam itu yang akan terjadi. Di Kailas, Nandi sedang membersihkan tempat duduk Mahadewa. Dia terus menangis karena kemarahan Mahadewa. Preta melihat ini dan menanyakan hal yang sama, yang mana Nandi memintanya untuk menjauh karena akan lebih menyakitinya. Nandi menyesal telah menyakiti hati Mahadewa yang sedang kesal, di mana Preta menjawab bahwa Mahadewa pasti sudah melupakannya. Nandi takut Mahadewa akan membangun jarak darinya dan yang terburuk jika dia menyerah padanya, lalu kemana dia akan pergi. Dia tidak akan bisa hidup 1 menit pun dari Mahadewa. Nandi yang malah menangis terisak-isak lebih keras. Tapi Mahadewa mendengarkan semua ini. Semua orang bersiap-siap untuk Vasantotsaf. Madanika memanggil Sati dan Sati hadir pada saat berikutnya. Prasuti meminta Madanika untuk memimpin kompetisi. Madanika mengumumkan bahwa babak pertama akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan melodi. Dia memanggil Dewa Chandra yang merupakan ahli dari 64 kalas untuk bernyanyi. Dewa Chandra kemudian menyatakan bahwa dia selalu bernyanyi dengan pasangannya.
Setiap orang melihat ke arah Refathi dan mengira Chandra mendekat untuk menjemputnya. Tapi malah mengundang Rohini yang berdiri di sampingnya. Sati mencoba untuk menenangkan hati Refathi. Chandrama dan Rohini berduet dan bernyanyi lagi. Di sisi lain Refathi merasa sedih dan Sati bisa merasakan perasaan kakaknya itu. Lagu selesai dan disukai oleh semua orang. Madinika meminta Hyati, Aditi dan Refathi untuk bernyanyi, tetapi Hyati merasa bahwa setelah lagu romantis dan mengagumkan pasangan Dewa Chandra dan Rohini, tidak ada lagi yang tersisa untuk dinyanyikan. Di mana Aditi memotivasi mereka untuk bernyanyi bersama. Sekarang 3 dari putri Daksha tersebut duduk di panggung, diiringi para penari Vasantotsaf. Aditi, Refathi dan Hyati menyanyikan lagu yang sangat indah yang didedikasikan untuk perayaan Vasantotsaf. Semua orang menikmati lagu itu, terutama Sati. Mata Madnika selalu tertuju pada Sati yang terpesona, yang terbawa oleh alunan musik. Refathi yang malang seperti mencoba yang terbaik untuk tidak putus asa. Dia dengan berani menyanyikan lagu yang bertema cinta yang tidak adil dan perpisahan. Dewa Chandra merasa bersalah dan bingung. Refathi sudah selesai dengan lagunya. Semua orang menghargai lagunya. Madanika mengenakan senyum nakal dan sepertinya dia punya rencana untuk Sati. Dia mengatakan bahwa sekarang giliran favorit saya, Sati akan tampil bernyanyi. Madanika bersikeras Sati untuk bernyanyi. Sati berusaha untuk menghindari situasi mengatakan bahwa semua orang bernyanyi berpasangan, bagaimana dia bisa bernyanyi. Madanika mengatakan bahwa tidak apa-apa kamu bisa memikirkan seseorang dalam pikiranmu dan bernyanyi. Sati tersenyum mendengar ide itu, tetapi Madanika memperingatkannya secara halus bahwa rahasianya tidak boleh keluar dalam lagu itu, yang telah disembunyikan Sati dari Madanika. Di Kailas saat Nandi berbalik untuk pergi, Mahadewa menghentikannya dan bertanya mengapa dia menangis, tapi Nandi tidak menjawab. Mahadewa bertanya lagi padanya. Nandi kemudian menjawab bahwa itu adalah air mata pertobatan. Mahadewa menjelaskan bahwa meminta pencarian tidaklah buruk, tetapi pencarian mana yang harus ditanyakan harus selalu diingat. Pencarian yang melemahkan kita atau yang membebaskan kita dari kesedihan. Penyembahan Anda sangat saya sayangi dan cinta saya tidak terikat oleh kondisi apapun. Nandi berkata saya hanya merasa untuk bisa melayani Anda sepanjang waktu, setiap saat saya ingin melayani Anda sampai saat Ibu Sati tiba di sini. Nandi kemudian menangis dan pergi. Mahadewa terlihat terkejut. Mahadewa dalam ekspresi seriusnya. Nandi menyadari tentang kata-kata yang baru saja dia ucapkan dan memberi isyarat untuk memaafkannya. Mahadewa mengatakan bahwa cinta dan perhatiannya yang berlebihan terkadang mengganggunya. Mahadewa sekarang memintanya untuk membayangkan bahwa apa yang akan dia lakukan jika harus berpisah dengan Mahadewa. Nandi yang malang seperti patah hati dan mengatakan bahwa Mahadewa kesal dengannya dan Tuhan tidak ingin dia ada di sekitarnya lagi. Nandi yang malang menangis dengan keras. Nandi mengatakan bahwa Mahadewa tidak lagi mencintainya dan pergi dari sana sambil terisak. Semua asura siap untuk menyerang atas perintah Syukracarya, mereka siap untuk memberikan hidup dan mati mereka untuknya. Syukracarya bertanya kapan prajurit mereka yang kuat, penebusan dosa akan berakhir. Di awal Vasantotsaf, jawab sang komandan. Syukracarya mengatakan sangat bagus, Vritrasura akan mengawasi para dewata dan selama pertemuan Mahamandal, mereka akan dikelilingi oleh asura dari luar. Jika para dewata memutuskan untuk bertarung melawan mereka, maka para asura akan segera menyerang mereka. Dalam komposisi nyanyian dan tarian Vasantotsaf, Sati yang berperan sebagai penyanyi bermain dengan alat musik Vena. Sati mulai bernyanyi, semua orang siap untuk mendengarkannya. Dia mulai dengan musik yang sangat indah, para musisi pengiring mulai memainkan alat musik lainnya, para penari menari, nada yang luar biasa tercipta. Sati kembali membayangkan sosok Mahadewa dan tanpa sadar dia memainkan nada yang sama, menyanyikan lagu yang sama, yang dinyanyikan oleh Dewa Shiva. Lagu tersebut terdengar sangat mengagumkan dengan suara wanita.
Sati membayangkan Dewa Shiva di dalam pikirannya saat memainkan lagu dan bernyanyi. Madhanika terkejut mendengar lagu tersebut. Semua orang berdiri untuk memberikan apresiasi. Prasuti bertanya kepada Sati, dari mana dia mempelajari lagu yang sangat indah ini. Dia belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Chandra berpikir, lagu ini, tidak ada putri Prajapati Daksha yang bisa memainkan lagu ini. Sati kemudian menyadari ketidaksadarannya dan pergi dari sana. Di Kailas, kepala golongan pemahat, bertemu dengan pria tua bernama Shilaat, yang merupakan ayah dari Nandi. Ketua pemahat memintanya untuk beristirahat karena dia telah berjalan sejak 3 hari dan 3 malam. Dia kemudian menawarkan sesuatu untuk dimakan kepada Shilaat, yang berterima kasih kepada ketua pemahat dan mengatakan sekarang dia akan mendapatkan kekuatan hanya setelah bertemu dengan Dewa Shiva. Ketua pemahat bertanya kepada Shilaat, siapa dia? Mengapa dia terlihat terganggu? Shilaat mengatakan bahwa dia adalah Shilaat, seorang petani, yang sibuk merawat keluarganya, tetapi mereka semua meninggal satu demi satu. Sekarang dia ditinggalkan sendirian. Dia biasa merawat sapi jantannya dan menyembah nama Dewa Shiva. Dia merasa senang dengan hal itu. Sampai suatu malam dia melihat nenek moyangnya dalam mimpi, yang meminta dia untuk menjadi generasi penerusnya. Maka ia pun memulai penebusan dosa Dewa Shiva. Senang dengan penebusan dosanya, suatu hari Dewa Shiva muncul di depan Shilaat, bertanya kepadanya alasan untuk mengingatnya. Dia mengatakan kepada Dewa Shiva, dia ingin seorang anak laki-laki yang akan meneruskan nama keluarganya. Dewa Shiva bertanya kepadanya, anak seperti apa yang dia inginkan? Shilaat mengatakan bahwa ia adalah seorang petani, ia mencintai sapi-sapinya, mereka mendengarkannya, jadi ia menginginkan seorang putra seperti mereka. Kemudian Nandi lahir, dia adalah seorang penyembah Dewa Shiva. Setelah beberapa tahun Nandi mengatakan kepada ayahnya, dia dilahirkan untuk melayani Dewa Shiva dan dia akan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali setelah itu. Shilaat berkata sekarang dia sudah tua, dia membutuhkan dukungan dan mimpi leluhurnya selalu mengganggunya. Ketua pemahat berkata, jadi kamu datang untuk mengambil Nandi, tetapi Nandi adalah favorit Dewa Shiva, apakah dia akan siap untuk meninggalkan Dewa Shiva? Gana dan Preta, yang sedang mendengarkan percakapan mereka datang ke sana. Preta mengatakan dia tidak perlu khawatir, Nandi akan pergi bersamanya, mereka akan pergi dan memberitahu Mahadewa. Gana mengatakan mereka ada di sana untuk melayani Mahadewa menggantikan Nandi. Sati berpikir tentang pertemuannya dengan Dewa Shiva di hutan dan bagaimana dia menghilang. Sati terus mengingat lagu itu. Sati merasa terganggu, tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya. Madhanika datang ke sana dan mengatakan, dia tahu lagu dan pujian siapa itu, tapi bagaimana mungkin Putri Prajapati Daksha tahu itu? Sati memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Madhanika berkata, dia ingin mendengar dan percaya, ini tidak mungkin benar, ini tidak akan pernah terjadi. Sati, kamu tidak bisa mencintai Mahadewa. Saya memang selalu melanggar aturan tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi kamu, sebagai Putri Prajapati Daksha tidak bisa melakukan ini, apakah kamu tahu akibat dari aturan yang akan kamu langgar? Kamu harus melupakannya, kamu harus berhenti mencintai Mahadewa.
Apakah kamu menyadari betapa berbahayanya akibatnya? Berhentilah sekarang, jika tidak, kamu akan terbakar. Preta dan Gana menemui Dewa Shiva dan menyampaikan keluhan ayah Nandi. Dewa Shiva meminta agar Preta dan Gana menghadirkan ayah Nandi ke hadapannya. Ayah Nandi menyampaikan keluhannya kepada Dewa Shiva bahwa dia ingin putranya Nandi menemaninya di hari tuanya. Shiva kemudian memerintahkan Nandi untuk pergi dengan ayahnya. Nandi dengan air mata memohon kepadanya untuk tidak membuatnya pergi, tetapi kemudian menyadari keseriusan perintah Shiva untuknya pergi. Shilat berterima kasih kepada Shiva dan dia pergi bersama Nandi. Di tempat Prajapati, Dewa Chandra menggoda Rohini dan mengatakan kepadanya bahwa dia menjadi sangat sibuk setelah datang ke rumah ayahnya sehingga dia tidak punya waktu untuknya sama sekali. Rohini dengan malu-malu bergegas pergi sementara Revati melihat dengan sedih. Shiva sendirian dan duduk dengan tenang di Kailas, terlihat kesepian. Nandi juga kesal dan dengan berlinang air mata duduk di dekat api sambil mengingat bagaimana Shiva marah padanya dan bagaimana dia memerintahkannya untuk pergi bersama ayahnya. Shilat menawarinya buah tetapi Nandi menolak bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan Shiva. Shilat mengingatkannya bahwa Shiva adalah Mahadewa dan mengatakan bahwa dia menjaga dunia, Nandi tidak perlu mengkhawatirkannya. Shilat memberitahunya bahwa dia melakukan tapasya untuk mendapatkan kelahiran Nandi, dan ketika Nandi ingin melayani Shiva, dia membiarkannya pergi. Namun sekarang saatnya Nandi juga melayani keluarganya juga, itu adalah tugasnya. Nandi dengan sedih mengatakan bahwa melayani Shiva adalah satu-satunya hal yang dia tahu untuk dilakukan. Shilat mencoba menyadarkannya bahwa tanpanya, upaya nenek moyang mereka akan sia-sia. Nandi berkata bahwa tanpa Mahadewanya, dia tidak punya masa lalu, tidak ada masa kini dan tidak ada masa depan dan pergi masuk rumah dengan menangis. Di istana Daksha, Sati memasuki kamar Madanika saat Madanika sedang berdoa. Sati bertanya kepada Madanik apakah dia marah padanya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mencintai Shiva, dan bukan salahnya jika alam semesta terus-menerus membawanya ke depannya. Madanika terlihat menangis. Sati terlihat terkejut dan bertanya kepada Madanika apakah dia juga menyembah Shiva. Madanika mengiyakan, dan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia menyembah Shiva, dan mengatakan bahwa dia telah menyembunyikannya dari Sati selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa orang-orang seperti dia tidak dianggap baik sesuai dengan hukum masyarakat yang dibuat oleh Prajapati Daksha. Mereka dianggap adalah orang buangan, dan hanya di Mahadewa Shiva tempat mereka menemukan penghiburan yang melindungi mereka. Sati mempertanyakannya, mengatakan bahwa jika dia adalah pemuja Dewa Shiva mengapa dia begitu menentangnya. Madanika mengingatkannya bahwa dia adalah putri Prajapati, dan dia tidak bisa melanggar peraturan yang dibuat oleh ayahnya. Sati dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menentang ayahnya. Madanika dengan sedih mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat cinta di matanya pada hari pertama, dan mengenalinya dengan baik. Dia mengatakan kepadanya bahwa Sati tidak menyadari konsekuensi dari cintanya, itu akan menjadi bencana besar yang akan diingat selama beberapa generasi. Konsekuensinya adalah perang antara Prajapati Daksha yang membenci Shiva, dan Shiva yang dicintai semua orang tetapi masih kesepian. Madanika memohon kepada Sati untuk pergi, dan menangis kepada Dewa Shiva begitu Sati pergi. Di Kailas Narada masuk dan bertemu dengan Gana dan Preta dan bertanya tentang Nandi. Gana dan Preta dengan riang memberitahunya bahwa Dewa Shiva memerintahkan Nandi untuk pergi bersama bapaknya. Narada tertegun dan dengan panik memanggil Shiva yang membuatnya menghentikan meditasinya. Shiva memberitahunya bahwa Nandi harus mengikuti tugas utamanya, yaitu pengabdian kepada orang tua dan itu adalah melayani bapaknya. Saat itu juga Shilat tiba dan memberitahu Shiva bahwa Nandi sengsara tanpanya dan mengkhawatirkan hidupnya karena Nandi belum makan atau minum apapun sejak mereka datang dari Kailas. Dia mengatakan bahwa dia mencoba meyakinkan Nandi untuk datang tetapi Nandi bersikeras. Shiva mengatakan bahwa dia akan menjemput Nandi dan membawanya kembali ke Kailas. Nandi duduk di sana dengan sedih dan hati hancur. Shilat kemudian datang, tetapi Nandi menolak permintaan ayahnya untuk makan. Narada muncul dan memanggil nama Nandi. Nandi memberikan penghormatan kepadanya.
Narada berkata, bagaimana aku bisa menerima penghormatanmu jika kau bahkan tidak menghadapku? Nandi kemudian berdiri tegak dengan jiwa yang memar menunjukkan rasa hormatnya kepada Narada. Tiba-tiba wajahnya sedikit cerah saat memikirkan bahwa Narada bisa saja pergi ke Kailas, dan dia bisa menanyakan hal yang sama kepada Narada tentang kesejahteraan Mahadewa. Narada tersenyum dan mengarahkan Nandi ke arah seseorang di seberang area di depan rumahnya. Semua orang berbalik ke arah yang diarahkan oleh Narada. Orang itu tak lain adalah Mahadewa sendiri yang datang jauh-jauh dari Kailas ke tempat Nandi. Nandi terkejut melihat Mahadewa di depannya, tetapi semua kejutan, kebahagiaan, dan kegembiraannya lenyap dalam sekejap. Narada memberitahunya bahwa tanpa Nandi, Kailas menjadi sepi dan bahkan Mahadewa tidak bisa menjauh darinya untuk waktu yang lama. Mahadewa berdiri di kejauhan dengan senyum tenang menunggu Nandi. Shilat berkata pada Nandi bahwa selama ini ia sangat ingin bertemu dengan Mahadewa dan sekarang mengapa ia tidak pergi menemuinya. Mahadewa mendatangi Nandi sendiri dan berkata, Nandi. Mahadewa berkata, kamu sangat kesal denganku sehingga kamu bahkan tidak ingin bertemu denganku. Tidakkah kamu ingin kembali ke Kailas atau rumahmu bersamaku? Nandi menangis bahagia dan meminta maaf kepada Mahadewa atas kesalahannya. Mahadewa menjelaskan kepada Nandi bahwa dirinya tidak akan pindah sampai Nandi ikut dengannya. Mahadewa kemudian mengatakan bahwa tidak ada penyembah yang lebih besar selain kamu dan kamu yang sangat aku sayangi. Mahadewa memberkati siapa saja yang berdoa dan untuk apa saja yang terdengar di telinga Anda, maka doa tersebut akan selalu dikabulkan. Nandi sangat bersyukur dan merasa terhormat telah mendapatkan berkah dari Mahadewa. Shilat terlihat sedih. Nandi menyentuh kakinya dan meminta maaf kepadanya karena tidak bisa memenuhi tugas sebagai seorang anak. Shilat menjelaskan bahwa dia sangat beruntung telah mendapatkan putra yang hebat, bahwa Tuhan sendiri mencintainya. Dia menyuruh Nandi untuk pergi bersama Mahadewa dan terus melayani Mahadewa. Dia akan merasa seperti putranya yang melayaninya. Revathi sedang duduk sendirian mengingat saat-saat romantis Chandra dan Rohini, ketika Prasuti datang dan meletakkan tangannya di kepala Revathi dengan penuh kasih sayang. Revathi mengeluh bahwa Dewa Chandra selalu mencintai Rohini dan apa perlunya menikahkannya juga dahulu dengan Dewa Chandra. Rohini pasti akan bahagia dan dia tidak akan begitu sedih. Prasuti menjelaskan bahwa satu-satunya niat di balik tindakan Daksha adalah kebahagiaan putrinya, tidak benar untuk menyalahkannya. Revathi menjawab bahwa ini bukan masalah menyalahkan, tetapi dia akan menemukan pengantin pria lain. Menjadi kaya, kuat atau tampan adalah satu-satunya kriteria yang terlihat pada calon pengantin pria oleh ayah. Bukankah hal-hal seperti cinta tidak diperhitungkan? Tidakkah dia menyadari konsekuensinya sebelum dia menikahkannya juga dengan Chandra? Akan lebih baik jika ayah membiarkannya tinggal di sini di istana. Prasuti menjelaskan bahwa pernikahan anak-anak di sana seperti kewajiban bagi orang tua. Setidaknya kalian semua telah menikah tepat waktu, tetapi pikirkan Sati, tidak ada pengantin pria yang cocok untuknya. Revathi kemudian mempertanyakan bahwa mengapa penting untuk mengetahui kewajiban tersebut, mengapa mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan dengan orang asing. Mengapa tidak mungkin untuk tetap tidak menikah dan menjalani kehidupan yang baik. Prasuti menyatakan bahwa pernikahan sangat penting dan merupakan dasar dari sebuah keluarga yang harus ada dalam masyarakat. Prasuti mengatakan, saya dapat memahami penderitaan Anda. Ini semua adalah kesalahan Chandra. Dia seharusnya bertanggung jawab atas cinta untuk kalian berdua. Revathi mengatakan bahwa dia memiliki sedikit harapan bahwa Chandra akan menghabiskan waktu bersamanya, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan dia terus kehilangannya dari hari ke hari. Prasuti menasehati putrinya untuk berbicara dengan Daksha tentang masalah ini dan bahwa dia sangat yakin Daksha akan menemukan jalan untuk membantunya. Yang mana Revathi memperingatkan bahwa Daksha tidak boleh ragu tentang hal itu karena ayah pasti membenci perilaku seperti itu dari Chandra. Prasuti mengamati Revathi. Revathi mempertanyakan hal yang sama. Prasuti menjawab bahwa dia sangat perhatian padanya dan tidak pernah mengabaikannya.
Revati menjawab dan dia bahkan mengambil janji dari Prasuti bahwa dia tidak akan memberitahu tentang masalah ini kepada Daksha.